Inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqulu man khalaqas sama. Dikatakan bagaimana usaha setan untuk menyesatkan manusia, untuk mengeluarkan manusia dari agama Islam, untuk mengkafirkan manusia. Dikatakan inna syaitana ya'ti ahadakum, sesungguhnya syaitan itu datang kepada salah satu di antara kalian. Ahadakum ini adalah kalian yang ami, yang bodoh. Jadi sasarannya adalah orang-orang yang bodoh, bukan ulama, bukan orang-orang yang alim. Sasarannya adalah orang-orang yang bodoh. Dikatakan kata Al-Imam Al-Ghazali, min makayidis syaitan hamlul awam wa man lam yumarisil ilm wa lam yatabahhar fihi ala tafakkur fi dzatillahi wa sifatih. Termasuk daripada tipu daya setan itu adalah hamlul awam walam yumarisil ilm walam yatabahhar fihi, orang yang tidak berilmu, bukan santri, orang bodoh, ya, tidak punya dasar keilmuan di dalam agama, alat tafakkur fi dzatillahi wa sifatih. Orang-orang awam ini dan bukan pelajar, orang-orang yang tidak punya dasar agama, mereka didatangi oleh setan, lalu kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Sekira mereka tidak mampu menjawabnya, dan jebakan itu mampu membuat orang-orang awam ini keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Apa jebakan pertanyaannya? Tafakkur fi dzatillahi wa sifatih. Diberikan jebakan pertanyaan agar orang-orang bodoh dan orang-orang awam ini berpikir tentang zat dan sifat Allah, dan sesuatu la yablughuha hadda aqlih. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu dijawab, dijangkau oleh pemikiran orang-orang awam dan orang-orang bodoh. Contohnya adalah man khalaqas sama. Nah, ini jebakan pertanyaan, dan sasarannya adalah al-awam walam yumarisil ilm walam yatabahhar fih. Orang yang lam yumarisil ilm, tidak pernah belajar, bukan santri, tidak punya dasar keilmuan, ya, awam. Dijebak dengan pertanyaan apa? Man khalaqas sama. Siapa yang menciptakan langit? Ya. Siapa yang menciptakan langit? Fayaqulu Allah. Tentu yang menciptakan langit adalah Allah. Fayaqulu man khalaqal ard. Kalau orang awam itu mampu menjawab, yang menciptakan langit tentu Allah, maka syaitan balik bertanya, dia memberikan keraguan di dalam hati tentang penciptaan alam semesta, langit dan bumi. Man khalaqal ardah. Lalu kemudian siapa yang menciptakan bumi? Fayaqulu Allah. Tentu Allah. Yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah. Fayaqulu man khalaqallah. Nah, inilah pertanyaan jebakan setan. Kalau yang menciptakan langit Allah dan yang menciptakan bumi Allah, lalu yang menciptakan Allah siapa? Man khalaqallah. Lalu siapa yang menciptakan Allah?
Berarti kalau langit ada yang menciptakan, bumi ada yang menciptakan, berarti Allah juga ada yang menciptakan. Fa idza wajada dzalika ahadukum falyakul amantu billahi wa rasulih. Maka kalau ada pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, maka tidak perlu dijawab. Jawabannya adalah al-ajzu an ma'rifatih. Itu jawabannya. Kelemahan kita untuk mengetahui sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala secara hakikatan. Itulah jawaban dari pertanyaan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah. Maka katakan amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada utusan Allah. Karena yang kita minta, yang diminta oleh Allah adalah iman percaya bahwa annahu mawjudun wahidun fi uluhiyatih. Itu yang diminta, yang dituntut oleh Allah kepada kita adalah apa? Meyakini, mengimani annahu mawjudun, bahwa Allah itu zat yang mawjud, wahidun, tunggal, fi uluhiyatih, di dalam sifat ketuhanan Allah itu. Dan kita tidak dituntut oleh Allah untuk mengetahui tentang hakikat daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya oleh syaitan man khalaqallah, syaitan menjebak untuk kita menjawab tentang hakikat zat Allah. Padahal kita tidak dituntut untuk itu. Kita hanya dituntut oleh Allah mengimani annahu mawjudun wahidun fi uluhiyatih. Cukup kita mengimani bahwa Allah itu zat yang mawjud, tunggal di dalam sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak dituntut untuk mengetahui tentang hakikat daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada pertanyaan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Maka katakan biqalbihi wa lisanih, dengan hati dan lisanmu. Katakan kepada syaitan yang membuat ragu di dalam hatimu tentang keberadaan Allah, biqalbihi wa lisanih, dengan hati dan lisanmu, raddan ala syaitan. Dengan niat apa? Dengan niat menolak dan menjawab pertanyaan dari syaitan, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Katakan amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna dzalika yadhhabu anhu, pertanyaan itulah yang mampu menghilangkan tipu daya dan godaan syaitan yang ada di dalam hati kita. Fa inna dzalika yadhhabu anhu, tidak perlu dijawab. Ini perbedaannya syaitan dengan manusia. Perbedaan syaitan dengan manusia. Kalau syaitan man khalaqas sama, dijawab Allah. Man khalaqal arda, Allah. Man khalaqallah, maka jawabannya adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza laja'al insan ila Allah fi daf'ih indafa. Tatkala seseorang dia berlindung kepada Allah atas pertanyaan-pertanyaan jebakan daripada syaitan, indafa, maka godaan setan itu akan hilang dan dengan sendirinya akan tertolak. Dengan sendirinya akan tertolak.
Tapi ketika kita mencarikan hujjah, mencarikan dalil, atau berusaha untuk menjawab daripada jebakan pertanyaan setan, zagha li ghairih. Jadi kullama setiap setan itu diberikan dalil, diberikan burhan, diberikan hujjah, misal timbul dalam hati pikiran kita, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Lalu kemudian kita berusaha untuk menjawabnya dengan memberikan hujjah, memberikan dalil, zagha li ghairiha. Setan itu selamanya tidak akan pernah menerima. Sekuat apapun dalil dan hujjah yang kita berikan kepada setan, setan tidak akan pernah taslim, tidak akan pernah menerima. Tapi zagha li ghairiha, dia akan mencari celah bagaimana kita pada akhirnya tidak akan mampu menjawab daripada pertanyaan setan, dan tidak ada habis-habisnya. Makanya kata baginda Nabi besar Muhammad, fa idza wajada ahadukum dzalika falyakul amantu billahi wa rasulih. Jawabannya adalah saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna dzalika yadhhabu anhu. Selesai. Setan tidak akan bertanya lagi, setan tidak akan menggoda lagi, setan tidak akan memberikan keraguan lagi di dalam hati dan pikiran kita. Amantu billahi wa rasulih. Beda dengan adami, beda dengan manusia. Dikatakan perbedaannya, kalau manusia itu bisa diajak debat. Dan ketika misal ada ateis, orang yang tidak beragama, lalu kemudian teologi, ahli teologi, ada beberapa ahli teologi di Indonesia, Ahmad Didat, Zakir Naik, ketika mereka berdebat dengan orang-orang ateis, orang-orang yang tidak bertuhan, boleh jadi mampu memberikan jawaban-jawaban yang masuk akal dan kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau setan tidak akan pernah beriman dengan hujjah dan dalil kita. Selamanya tidak akan pernah. Kalau manusia seateis apapun, asal kita mampu memberikan hujjah dan dalil yang rasional, mereka masih mampu menerima daripada dalil dan hujjah yang kita berikan kepada mereka. Yaqa' minhu su'al wa jawab, karena ada soal jawab. Kita berikan jawaban, mereka bertanya. Kita berikan hujjah, mereka berpikir. Tapi kalau setan itu tidak ada ceritanya menerima taslim daripada hujjah dan dalil yang kita berikan kepada setan. Maka jawaban akhirnya adalah amantu billahi wa rasulih. Itu orang awam, lam yatabahhar fil ilm, lam yumarisil ilm. Maka Nabi itu ketika ada waswasah itu keraguan tentang keberadaan Allah. Allah itu ada atau tidak? Bagaimana zatnya Allah? Bagaimana hakikat keberadaan Allah? Timbul waswasah, keraguan. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya bukan dengan bil bahsi, bukan dengan membahas bagaimana hakikat zat Allah, bagaimana keberadaan Allah, bagaimana hakikat daripada uluhiyah Allah, bukan dengan membahasnya, tapi mengimani. Tambah dibahas, tambah tak rokaruan, akhir bisa kafir, bisa keluar dari agama Islam, wal iyadzubillah. Karena urusan akidah ada hal-hal yang bisa dibahas, ada sesuatu yang tidak bisa dibahas. Nah, setan itu mencari celah pertanyaan-pertanyaan terhadap pembahasan yang tidak perlu dibahas.
Maka jawabannya adalah amantu billahi wa rasulih. Nah, waswasah ini yajiduhul awam, biasanya terjadi kepada orang awam. Dunal ulama, bukan para ulama yang memang apa? Rusukh fil ilm, yang memiliki apa? Samudra lautan keilmuan. Mereka memiliki hujjah dan dalil yang kuat ketika muncul waswasah, keraguan dan pertanyaan di dalam hati dan pikiran mereka. Tapi orang-orang awam ini sasarannya setan. Setan masuk ke dalam hati dan pikiran orang-orang awam. Bahkan dikatakan haqqul awam ayyu'minu, haknya orang awam itu bukan mendebati. Ketika timbul waswasah, timbul keraguan yang datangnya dari setan, haqqul awam ayyu'minu adalah mengimani dengan mengatakan amantu billahi wa rasulih. Ya, mengimani dan pasrah, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yashtaghilu bi ibadatihim wa ma'ashihim, dan menyibukkan diri mereka dengan apa? Dengan ibadah dan mencari ma'isyah. Menyibukkan dengan pekerjaannya, dengan apa? Profesinya, dengan usahanya, dengan ibadahnya, bukan menyibukkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam pikiran dan hati mereka. Itu hakul awam. Itu hakul awam. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang timbul, waswasah yang ada di dalam hati dan pikiran, yatrukul ilma lil ulama. Tanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum, bukan menjawab sendiri. Itu hakul awam. Tapi apa? Pergilah ke ulama, tanya kepada ulama. Wahai ulama, timbul keraguan pertanyaan di dalam hati saya. Siapa yang menciptakan Allah? Bagaimana cara saya menjawabnya? Bagaimana cara saya menghilangkan waswasah dan keraguan di dalam hati dan pikiran ini? Pergi ke ulama, tanya kepada ulama. Jangan dijawab sendiri. Kalau orang awam berusaha untuk menjawab sendiri pertanyaan dan keraguan yang ada di dalam hati, dikhawatirkan pertanyaan-pertanyaan jebakan itu akan menjebak dirinya keluar daripada agama Islam. Dan itu tujuan daripada setan. Waqa'a fil kufr. Waqa'a fil kufr. Kalau kita tidak menyerahkan dan tidak bertanya kepada ulama, waqa'a fil kufr. Boleh jadi orang-orang awam itu akan terjebak wal iyadzu billah di dalam apa? Fil kufri, dan di dalam kekafiran. Fil kufri, di dalam kekafiran. Wal iyadzu billah. Ada salah satu video saya pernah lihat, orang Madura, alumni pesantren, salah satu pesantren, tapi sudah berpindah agama menjadi orang Kristiani. Orang Madura, bahkan alumni pesantren, waliyadzubillah, keluar daripada agama Islam dan memeluk agama Nasrani. Ini kenapa terjadi? Kenapa? Karena berusaha untuk menjawab jebakan-jebakan pertanyaan daripada setan yang setan masukkan di dalam hati dan pikiran orang-orang awam. Waqa'a fil kufri min haitsu la yadri. Dia tidak menyangka, tidak merasa, tiba-tiba keluar dari agama Allah. Tidak merasa,
jawaban itu, perkataan itu mampu mengeluarkan dirinya daripada agama Allah, menjadikan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan orang awam yang terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan setan, kaman yarkab lujjatal bahri walam ya'rifis siyahah, seperti orang yang seperti orang yang berada di lautan, walam ya'rifis sibahah, tapi tidak bisa berenang. Ada di tengah lautan tapi tidak bisa berenang. Darah ya pasti tekelem. Begitulah orang awam ketika berusaha untuk jawab dan tidak menyerahkan kepada Allah, pada bi orang bode etase tak tahu alang ngoy ya mate tekelem. Dan ini salah satu daripada makayidus syaitan. Fi makayidus syaitan. Ibnu Abid Dunya fi makayidus syaitan. Ini salah satu contoh bagaimana tipu daya setan kepada manusia. Datang dan membuat waswasah keraguan, lalu kemudian muncul jebakan-jebakan pertanyaan yang sekira manusia tidak mampu menjawabnya sehingga waqa'a fil kufr. Dan cara-cara setan untuk menyesatkan manusia itu la tuhsar, tidak terhitung. Maka yaitu syaitan fima yata'allaq bil aqaid wal madzahib la tuhsar. Jadi usaha contoh bagaimana setan itu masuk ke dalam hati dan pikiran seseorang untuk menyesatkan seseorang la tuhsar, tidak terhitung. Banyak cara, banyak usaha bagaimana setan itu mencari celah di hati dan pikiran manusia agar mereka waqa'a fil kufr la tukhsar. Ini hanya salah satu contoh. Salah satu contoh. Maka kalian berada di pondok pesantren agar agar iman kalian kuat. Ketika kalian keluar dari pesantren, tumbuh besar di luar pesantren dengan banyak pengaruh yang ada di luar pesantren, kalian tetap teguh terhadap terhadap iman dan kepercayaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kegiatan-kegiatan ilmu seeka oleh dari pondok etaku sampai tua. Ben aji si masalamat bakna sampai ke akhirat. Aji sangon bakna seiusahaki bereng sepon esa bada pondok makle bakna selamat makle sekan iman ju makle sekan. Karena setan ya'ti ahadukum selalu datang kepada kita setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Man khalaqallah, man khalaqas sama, man khalaqal ard. Lalu kemudian diberikan waswasah keraguan, udah jangan nyantri, jangan ngaji, jangan ke pesantren. Ngapain ke pesantren? Keluar dari pesantren nggak jadi apa-apa. Aja termasuk waswasah ya. Waswasah. Maka tolak waswasah kalaban laja'al insan ilallah, berlindung kepada Allah. Lalu kemudian falyakul amantu billahi wa rasulih, amantu billahi wa rasulih. Begitulah cara setan, mustadrijan min rutbah ila rutbah. Jadi bertahap, step by step. Tidak langsung man khalaqallah itu rutbah ila rutbah. Pertama dimulai dengan pertanyaan man khalaqas sama, kalau bisa dijawab Allah. Lalu kemudian step yang kedua, man khalaqal ard, Allah. Baru di ujungnya, di gongnya setan
bertanya, man khalaqallah. Itu artinya apa? Mustadrijan min rutbah ila rutbah. Tujuannya liyuqi'al mukallaf fi syak fillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya menjadikan hati seseorang itu syak fillahi ta'ala, ragu di dalam keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.